Pemirsa, komplotan terduga pelaku penipuan pembeli emas logam mulia dengan modus cash on delivery atau COD ditangkap jajaran Subdit Rasmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Para pelaku ini ditangkap di sebuah rumah kontrakan di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan operasi tangkap tangan terhadap komplotan terduga pelaku tindak pidana kejahatan dan penipuan di sebuah rumah kontrakan di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penangkapan di sejumlah rumah kontrakan yang berbeda, para terduga pelaku yang tengah asik beristirahat tidak bisa berkutik ketika ia didatangi oleh petugas. Para terduga pelaku yang merupakan dua orang wanita berinisial U dan EG dan juga seorang pria berinisial BS kemudian digiring ke Mapolda Metro Jaya berikut barang bukti yang diamankan dari lokasi. Dari hasil penyelidikan sementara, para pelaku merupakan komplotan tindak pidana kejahatan dan penipuan pembeli emas logam mulia dengan modus cash on delivery atau COD melalui media sosial. Saat melancarkan aksinya, para pelaku juga membawa senjata tajam dan senjata api untuk menodong korban apabila barang yang mereka incar tidak diberi pada saat COD di sejumlah wilayah. Untuk memperdalam kasus ini, tim penyidik masih melakukan serangkaian penyelidikan terkait kasus tersebut dan apakah ada pelaku lainnya atau tidak. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Pemirsa, tim gabungan Ditreskrimsus Polda Babel dan Polres Bangka Barat menggagalkan penyeludupan timah balok. Ya, pemirsa, satu unit truk yang membawa ratusan keping balok timah diamankan saat berada di Pelabuhan Tanjung Kalian Serpong. Satu unit truk diamankan tim gabungan Ditreskrimsus Polda Bangka Belitung bersama Satreskrim Polres Bangka Barat. Truk ini diamankan saat berada di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok, Bangka Barat saat akan menyelundupkan timah keluar Pulau Bangka. Untuk mengelabui petugas, puluhan fiber diisi dengan es batu, sedangkan fiber yang berisikan balok timah berada di bagian bawah. Setelah dilakukan pembongkaran, ditemukan sebanyak 14 fiber berisikan balok timah yang diperkirakan mencapai ratusan keping. Kanit Tipiter Polres Bangka Barat Ibda Ragil Dimas Ramadan mengatakan pihaknya mengeluarkan sebanyak 40 keping balok timah sedangkan sisanya di dalam fiber. Jadi juga itu sudah kita bawa ke sini satu truk yang berisi beberapa fiber dan sudah kita buka juga untuk isi di dalamnya. Di dalam fiber tersebut terdapat 14 fiber yang berisi kepingan dari timah balok. Belum diketahui siapa pemilik dari balok timah ilegal tersebut lantaran masih dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian. Saat ini satu orang sopir truk berinisial ED dan sejumlah barang bukti telah diamankan di Mapolres Bangka Barat. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Oma Kisma melaporkan. Ya, kali ini bikin geleng-geleng kepala pemirsa, seorang pegawai toko kue di Jakarta Timur jadi korban penganiayaan anak pemilik toko hanya karena menolak diminta antar makanan. Sementara penganiaya dokter koas yang terjadi di toko kue di Palembang, Sumatera Selatan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan seorang pria berinisial GSH, anak pemilik toko roti di Cakung, Jakarta Timur tengah menjadi sorotan publik. GSH diduga menyerang salah satu pegawai toko roti DAD. Dalam video yang beredar terlihat GSH melemparkan sejumlah barang hingga mengakibatkan korban terluka di kepala. Menurut polisi, kasus ini terjadi pada 17 Oktober 2024. Kapolres Metro Jakarta Timur mengatakan kasusnya sudah naik ke tahap sesuai hasil gelar perkara. Kasus penganiayaan bermula dari permintaan GSH kepada DAD untuk mengantarkan makanan ke kamar pribadinya. Namun korban menolak karena tugas tersebut tidak termasuk dalam pekerjaannya.
Penolakan tersebut memicu amarah GSH yang kemudian melempar kursi dan mesin edisi ke arah DAD. Pakai patung untuk di situ awalnya, terus gak lama dia mukul saya pakai kursi sama edisi. Pas saya lagi balik lagi, dia ngelemparin saya lagi pakai kursi segala macam lah. Akhirnya saya kabur ke belakang ke tempat kayak oven gitu. Di situ saya nggak bisa kemana-mana, saya cuma bisa diem, nggak bisa kabur. Terus akhirnya saya di situ dilemparin lagi. Terus endingnya saya dilempar pakai loyang gitu. Terus ujungnya mungkin kena kepala saya di sini terus berdarah. Terkait GSH saat ini masih berstatus saksi karena perkara ini masih dalam proses. Penyidikan terus berjalan untuk menentukan langkah hukum selanjutnya terhadap GSH. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Tersangka Fadila alias Datuk tertunduk lesu saat digiring personil Jataras Polda Sumatera Selatan. Pelaku penganiayaan terhadap Dr. Koas ini ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik memintai keterangan baik saksi, korban maupun pelaku dan juga memeriksa rekaman CCTV. Tersangka mengaku emosi dan kesal terhadap korban. Saat itu pelaku yang merupakan sopir pribadi mengantar majikannya menemui korban untuk menanyakan jadwal jaga Koas di tahun baru. Atas kejadian ini pelaku meminta maaf kepada korban serta kepada keluarga majikannya. Saya meminta maaf kepada korban Lutfi dan keluarganya karena saya telah melakukan penganiayaan kepadanya. Rencananya polisi akan memanggil majikan pelaku untuk dimintai keterangan. Sementara sang sopir terancam pidana 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Ya pemirsa, kita dengar dulu nih pesan-pesan dari Elbusa. Kijang satu lanjut gerobak. Pemirsa, ramai lagi nih kasus penganiayaan. Mana brutal banget, sampai korbannya terluka. Kayak kasus penganiayaan di Cakung, Jakarta Timur nih. Cuma karena masalah sepele, anak bos toko roti melempar karyawannya pakai kursi sama loyang. Sampai kepalanya berdarah. Mana korbannya perempuan lagi, tega bener deh. Kalau ada yang salah kan bisa diomongin, jangan main kasar gitu dong. Kalau gini kan, tuh anak bos bisa kena kasus pidana. Ada lagi nih kasus penganiayaan di Palembang, Sumatera Selatan. Cuma karena soal jadwal koas pergantian tahun, seorang dokter muda nih dianiaya. Ironisnya, yang menganiaya adalah sopir kanan dokter yang menjadi korban tuh. Heran nih, pada gampang banget emosi. Ujung-ujungnya jadi tersangka. Baru dah minta maaf. Nyesel kan? Baiknya kalau ada masalah selesaikan baik-baik. Dengan kepala dingin. Biar damai sentosa. Nah, kita kasih pantun dulu nih biar asik. Makan ketupat di tempat hajatan. Tambah kuah opor biar makin ajib. Kalau Anda melihat tindak kejahatan, lapor dah ke pihak berwajib. Ciao. Ya pemirsa, hanya karena rewel seorang balita dicubit berkali-kali oleh ayah kandungnya hingga menjerit dan meronta meminta ampun. Di tempat lain pemirsa, seorang pelajar perempuan yang sempat hilang selama 2 hari ditemukan tewas terbungkus karung. Pemirsa, selalu ingat segala tindak tanduk Anda pasti ada akibatnya. Berubah atau berakhir digrebek. Saya Miss Grebek, sampai jumpa. Seorang balita dicubit berkali-kali oleh seorang pria hingga menjerit dan meronta meminta ampun. Aksi ini direkam oleh seorang warga di kawasan Surabaya Selatan, Jawa Timur. Setelah dilakukan penelusuran, polisi mengamankan terduga pelaku penganiaya balita yang ternyata ayah kandungnya.
Hasil penyelidikan polisi, ia tega mencubit berkali-kali anaknya karena sang anak rewel dan kesulitan untuk mengendalikan anaknya yang hyperaktif. Akibat perbuatannya, sang ayah balita terancam dikenakan pasal 80 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang kekerasan kepada anak dengan ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan.